Nah saudara, anak manusia itu datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan kerajaan dunia, tetapi dia datang untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dulunya ada di tengah-tengah dunia, yang dulunya bersatu dengan dunia. Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena saudara-saudari kita akan menerima baptisan kudus, dan saya melihat hampir semuanya adalah anak-anak muda, ya, pemuda, remaja, dan sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan kami juga menyambut dengan senang hati Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir atau berlibur ke Kota Makassar, atau juga mungkin keluarga dari peserta baptisan, mungkin anak atau cucu atau saudara yang hari ini menerima baptisan kudus. Kami menyambut dengan senang hati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki di Minggu Advent yang kedua, dan masih dalam tema tentang meneropong Mesias di dalam perjanjian lama. Dan hari ini kita akan membahas tentang kitab Daniel. Nah saudara, kalau saya tanya ya, cerita apa yang paling berkesan yang saudara ingat tentang Daniel? Pasti nomor satu adalah singa, ya, Narnia, ya, gua singa. Dan ini makanya sudah ada ya. Tadi di bagian slide-nya tuh sudah dikasih gambar Daniel dan si singa. Nah saudara, kalau waktu saya tanya anak saya juga yang paling kecil itu Yona ingat cerita Daniel apa? Langsung dia bilang gua singa. Nah saudara, memang kalau kita lihat paling tidak ada 5 cerita yang paling kita ingat dalam cerita Daniel, ya. Satu cerita mimpinya Nebukadnezar, kita paling ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego, kita paling ingat juga cerita Daniel, dan mungkin saudara juga yang ingat tentang tangan, ya, yang menulis di dinding, Mene Tekel Ufarsin, dan juga cerita tentang Nebukadnezar yang menjadi hilang ingatannya, seperti itu, orang yang gila ketika Tuhan menghukum dia. Nah saudara, cerita-cerita ini termasuk paling kita ingat, dan biasanya kalau kita baca kitab Daniel itu kita berhenti di pasal 6, cerita Daniel di gua singa. Pasal 7 sampai 12 itu cerita tentang penglihatan atau mimpi Daniel, dan mungkin itu bagian yang paling sulit. Nah saudara, mungkin kita bertanya, lalu di mana nubuatannya, ya? Di mana nubuatan mesianik di dalam kitab Daniel? Dan hari ini kita akan cari, hari ini kita akan selidiki. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara cukup bersabar dengan saya untuk melihat bagian ini. Saudara ikuti bersama dan saudara akan melihat keindahan firman Tuhan. Luar biasa ketika Tuhan memberikan janji tentang juru selamat itu. Nah saudara, sebelumnya saya memberikan sedikit overview secara singkat tentang Daniel. Kitab Daniel ini adalah gabungan dari kitab sejarah dan kitab apokaliptik. Nah saudara, mungkin kita bertanya, apa itu apokaliptik? Nah saudara, saya ambil definisi ini dari channel Bible Project Indonesia, itu channel yang bagus sekali saudara untuk belajar Alkitab. Dia ada bahas setiap kitab, dia bahas tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Saudara bisa nonton itu dengan animasi yang sangat keren. Nah dia menjelaskan bahwa apokaliptik adalah jenis sastra yang menuliskan tentang penyingkapan Allah yang menunjukkan kepada seseorang, dan biasanya itu berupa penglihatan. Apa yang ditunjukkan? Yaitu apa yang terjadi di dunia dari sudut pandang Allah. Nah ini menarik saudara, makanya kalau kita baca kitab apokaliptik, kita akan menemukan bahwa kitab apokaliptik itu banyak sekali simbol-simbol. Banyak sekali kata-kata yang tidak familiar bagi kita. Nah saudara, maka karena itu kitab apokaliptik tidak bisa kita artikan secara literal. Nah saudara, kita akan menemukan jenis kitab apokaliptik itu salah satu yang paling terkenal yaitu kitab Wahyu. Jadi waktu kita baca kitab Wahyu, jangan bayangan kita, oh nanti ada binatang di akhir zaman. Oh ada tanda 666, wah itu setan. Pokoknya ada tanda 666 itu setan. Adanya sampai handphonenya berakhir dengan 66, oh saya tidak mau pakai angka ini angka setan. Wah kalau dengar lagi ada chip, ada yang ditanam di jidat lah, ada yang tanam di sini, wah itu antikris. Saudara, tidak, ya. Kitab apokaliptik itu ditulis dengan simbol dan tidak bisa kita artikan secara literal. Nah jadi ini dulu sebagai pengantar saudara. Jadi kitab apokaliptik itu juga tidak selalu tentang akhir zaman. Jadi saudara jangan kita menebak, nanti saudara kalau pulang baca Daniel 7 sampai 12 ada angka 70 kali 7 masa.
atau 62 kali 7 masa. Saudara jangan pikir itu secara literal, jangan coba kita menghitung masanya Daniel sampai masanya Tuhan Yesus datang. Jangan berpikir untuk angka untuk menebak kapan Yesus datang yang kedua kali. Tidak. Ya, itu adalah angka-angka yang simbol yang tidak bisa diterjemahkan secara literal. Itu sedikit tentang kitab Daniel. Nah, saudara, kita lihat situasi kitab Daniel itu. Daniel ini ditulis dan menceritakan tentang kerajaan Yehuda yang sudah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Bait suci juga sudah dihancurkan. Jadi identitas orang Israel yaitu bait suci sudah hancur. Emas-emasnya diambil, perkakasnya diambil, emas yang ada nempel di dinding dikeruk semua, saudara. Jadi itu adalah menjadi satu pengalaman yang paling buruk bagi bangsa Israel karena kebanggaan mereka itu sudah hancur. Dan kemudian para tawanan dibawa meninggalkan kampung halamannya, bawa ke Babel. Nah, saudara bayangkan dalam situasi itu Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, atau yang lebih nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka ini ikut dan mereka pada situ masih muda sekali. Tetapi karena mereka memiliki kecerdasan, mereka dipercaya sebagai penasehat raja. Nah, saudara, ini kurang lebih situasi di dalam kitab Daniel. Dan kemudian di dalam cerita Daniel itu banyak sekali menceritakan setiap peristiwa yang sebenarnya mengarah pada maksud yang lebih besar. Nah, saudara, mari kita melihat dan kita mencari di mana nubuatan Mesias itu. Saya akan ambil dari Daniel pasal yang ke-7. Saudara bisa membuka Alkitab, saya tidak akan membacakan semuanya, saudara bisa memperhatikan nanti di layar saudara ya. Nah, saudara, Daniel pasal yang ke-7 ini adalah cerita tentang mimpinya Daniel. Mimpinya Daniel yang menceritakan penglihatan, bisa minta tolong slide-nya. Yang dimana Daniel menerima penglihatan bahwa ada angin besar atau 4 angin dari langit yang mengguncangkan laut besar. Nah, ini sudah mulai masuk model apokaliptik, saudara ya. Jadi ini sudah pakai simbol bahwa laut itu menggambarkan atau melambangkan chaos, kacau, dunia kekelaman dalam tradisi literatur orang zaman dulu. Jadi dari laut itu muncul 4 binatang yang aneh ya, binatang buas, binatang yang tidak biasa. Binatang apa itu, saudara? Mari kita lihat satu persatu. Saudara, saya tidak menjelaskan binatang itu lebih detail satu persatu, tapi kita melihat apa arti dari setiap binatang. Saudara perhatikan, binatang yang pertama dikatakan binatang itu adalah seekor singa yang mempunyai sayap Raja Wali. Saya terus melihatnya, dikatakan sayap itu tercabut, dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada kedua kakinya seperti manusia, dan kepadanya diberi hati manusia. Nah, saudara, istilah hati manusia ini saudara temukan dalam cerita Nebukadnezar. Waktu dia direndahkan seperti binatang, tapi akhirnya Tuhan, karena dia sudah mengakui Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Dikatakan dia diberi hati manusia. Jadi binatang yang pertama ini menunjukkan kerajaan Babel. Binatang yang kedua yaitu beruang. Ya, beruang dengan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya, di antara giginya. Nah, saudara, ini adalah menggambarkan kerajaan Media Persia. Binatang yang ketiga, dikatakan bahwa Daniel melihat macan tutul dengan 4 sayap burung pada punggungnya. Dikatakan dia berkepala 4. Ini binatang aneh sekali, saudara ya. Nah, sebenarnya ini menggambarkan kerajaan Yunani. Ya, saudara, kalau ingat atau baca dalam cerita kisah Alexander Agung, di mana dalam waktu yang sangat singkat dia bisa menguasai 3/4 dunia pada saat itu. Makanya digambarkan dengan 4 sayap ya. Kecepatannya luar biasa, dan ini kerajaan Yunani. Dan yang terakhir dikatakan bahwa ini adalah binatang yang paling mengerikan ya. Dikatakan bahwa giginya besar dari besi, 10 tanduk, dia melahap, meremukkan, dan sisanya dia hancurkan dengan injak-injak. Siapa ini, saudara? Ini kerajaan Romawi. Nah, saudara, yang menarik adalah begini, mimpi Daniel dalam Daniel pasal 7 ini mempunyai paralel dengan mimpi Nebukadnezar di dalam Daniel pasal yang kedua. Dan mimpi ini, saudara, punya arti yang sama. Nah, saudara perhatikan bahwa menarik sekali bahwa baik mimpi Nebukadnezar dan juga mimpinya Daniel itu menunjuk kepada 4 kerajaan yang akan atau yang nanti akan berkuasa di menguasai kerajaan Israel. Nah, saudara, pertanyaannya adalah begini.
Kenapa Tuhan memberikan mimpi ini baik kepada Nebukadnezar maupun kepada Daniel? Ya, sama-sama saudara. Jadi kepala yang dari emas tua itu Babylon, ya Babel. Dadanya itu yang dari perak itu menggambarkan satu-satu saudara, sama sekali dengan binatang-binatang yang ditunjukkan Tuhan kepada Daniel. Kenapa Tuhan menunjukkan 4 kerajaan ini kepada Daniel? Nah saudara, kita kembali bahwa pada saat itu Daniel berada dalam masa pembuangan. Dan tentu sebagai orang yang melihat atau katakanlah mendengar kehebatan Tuhan dari orang tuanya turun-temurun menceritakan tentang kehebatan Allah Israel. Dia berharap Tuhan membebaskan dia. Dia berharap Tuhan membebaskan bangsanya. Bagaimana tidak saudara? Saudara bayangkan ya, seorang anak katakanlah remaja mungkin atau masuk di usia pemuda. Dia melihat bagaimana negaranya dihancurkan. Dia melihat mungkin bagaimana keluarganya terbunuh oleh bangsa Babel. Dan melihat bagaimana rumahnya dihancurkan, kampung halamannya dihancurkan. Lalu mereka dibawa meninggalkan kampung halamannya. Pergi ke negeri asing, negeri musuhnya yang menghancurkan rumahnya, yang membunuh keluarganya. Lalu tinggal di sana. Saudara, kalau mungkin kita melihat liputan-liputan di sosmed ya. Bagaimana keadaan penduduk yang dalam keadaan peperangan. Itu hal yang sangat miris sekali. Dan jelas pengharapan Daniel itu sangat besar. Dan bagaimana Daniel membuktikan kesetiaannya bersama dengan teman-temannya bahwa dia tetap mengikuti Yahweh, mengikuti Tuhan. Dia tidak ikut dalam penyembahan berhala, dia tidak ikut makan makanan raja. Dan dia melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu besar. Dia bisa menafsirkan mimpi si crazy king itu. Ya, saudara kita itu ya, kalau kita biasa mimpi, kita bangun, biasanya kita lupa kita punya mimpi, benar nggak saudara ya? Aduh apa kita mimpiku, tapi kok kayaknya ingat-ingat, tapi kita bisa lupa. Nah raja yang crazy ini bilang, tolong tebak mimpi saya. Weh gila ya, kita punya mimpi saja kita biasa lupa. Ini orang dia suruh tebak mimpinya apa, terus artinya apa. Tapi Daniel mengalami bagaimana Tuhan membuka mimpi itu dan Tuhan kasih tahu artinya. Daniel melihat bagaimana teman-temannya lepas dari perapian yang menyala-nyala. Daniel mengalami bagaimana dia tidak jadi cemilan singa. Jadi dia mengalami itu kuasa Tuhan. Nah sekarang saudara, apa salahnya Daniel berharap, meminta kepada Tuhan. Tuhan lepaskanlah bangsaku, penderitaan ini besar. Tuhan bebaskan bangsa Israel, penderitaan ini sangat-sangat berkepanjangan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Daniel itu Daniel 3 hari sehari dia itu berlutut, berdoa menghadap ke Yerusalem. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pertanyaan yang muncul sama dengan kita. Ya, kita mungkin berpikir begini, Tuhan dulu Engkau sudah menolong saya mengatasi masalah ini. Sekarang tolong ini juga. Tuh. Tuhan Kau sudah tolong saya masalah yang lalu. Please Tuhan. Apakah kau PHP saya? Ini kok tidak selesai-selesai. Kalau sudah selesai masalah A, harusnya Tuhan juga tolong ini masalah B. Itu pikiran kita. Nah saudara, apa yang kita bisa belajar dari hari ini? Saudara, sebagai refleksi bagi kita adalah seperti ini. Pertolongan Tuhan tidak selalu dinyatakan dengan tidak adanya masalah. Pertolongan Tuhan tidak selalu dinyatakan dengan selesainya masalah itu dengan cepat. Karena apa saudara? Di dalam Alkitab secara jelas menceritakan bahwa Tuhan ternyata tidak meloloskan umatnya dari masalah. Tuhan tidak meloloskan umatnya dari penderitaan. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan penyertaan melalui penderitaan. Nah saudara dikasih Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan bisa dinyatakan dengan kita keluar dari masalah. Ada jalan keluar, yes, itu satu. Tapi tidak hanya itu saudara. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan juga bisa dinyatakan dengan apa? Di dalam masalah, Tuhan beri kekuatan. Di dalam masalah, Tuhan mau ajar kita. Tuhan mau bentuk kita. Dan sayangnya, ini yang kurang kita hargai. Kita lebih mau apa saudara? Cepat selesai ya? Kita mau masalah kita cepat selesai. Tapi kita tidak menghargai bagaimana Tuhan memproses kita melalui masalah itu. Nah saudara, di dalam pergumulan dan doa Daniel ini Tuhan menjawab.
dengan memberikan penglihatan. Saudara pulang baca deh, pasal 7 sampai 12 itu keren banget ya penglihatan Daniel. Nah saudara, khusus dalam Daniel pasal 7 ini Tuhan menunjukkan 4 binatang buas. Dan ini jawaban doa yang membingungkan gitu ya. Kita tuh berharap dalam kondisi terjepit, Tuhan tolong. Ya Tuhan kirimkan tim Avenger gitu, datanglah ya, Iron Man kah datang, Hulk kah datang ya, atau siapakah gitu, tolong dong ini masalah ini. Tapi ini Tuhan kok kasih penglihatan, 4 binatang buas yang anehnya minta ampun saudara. Nah saudara, apa artinya ini? Saudara, dalam Daniel pasal 9 di situ menceritakan Daniel itu membaca kitab Yeremia. Dan Daniel menemukan bahwa Israel harus berada di bawah pemerintahan Babel selama 70 tahun. 70 tahun. Baru setelah itu Tuhan kembalikan mereka ke tempat mereka. Baru setelah itu mereka dikembalikan dari pembuangan. Nah saudara, makanya kalau kita baca dalam kitab Esra, Nehemia, kembalinya itu 3 gelombang ya. Pertama dipimpin Zerubabel, lalu kemudian dipimpin Esra, lalu kemudian dipimpin Nehemia. Nah tapi belum selesai ya, belum selesai. Saudara, jadi 4 binatang ini Tuhan mau kasih tahu. Babel, waktu nanti engkau kembali setelah Babel, itu belum selesai. Karena saudara, setelah Babel ini, akhirnya dikalahkan oleh kerajaan apa saudara yang kedua? Media Persia. Itu makanya dalam zamannya Darius, yang Daniel masuk lubang singa itu zamannya orang Media ya, Raja Media. Babel sudah runtuh, dibawa tunduk kerajaan Media. Belum selesai. Baru pada zaman Media Persia itu baru Raja Kores itu mengizinkan, ya Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengizinkan bangsa Israel pulang ke tempatnya dari pembuangan. Tapi belum selesai. Setelah kerajaan Media Persia masih ada kerajaan lain yang akan berkuasa, yaitu Yunani. Tapi belum selesai. Baru kerajaan keempat, kemudian Romawi menaklukkan Yunani, dan situ saudara tahu, melalui kerajaan Romawi itulah ada satu penglihatan yang menarik. Yesus datang di zaman kerajaan Romawi. Makanya saudara, nanti kita lihat ya perbandingannya dengan Daniel pasal 2. Di dalam Daniel pasal 7 setelah muncul semua itu binatang-binatang, lalu Daniel melihat satu yang sangat indah. Inilah dia. 13 sampai 14. Kita baca sama-sama kedua ayat ini saudara. 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Inilah nubuat itu. Inilah nubuat itu. Tidak ada kerajaan dunia ini yang memiliki kerajaan yang kekal. Semua kerajaan itu akan berganti. Saudara, Babel yang dikenal sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh tetap ditaklukkan. Bahkan dikatakan dalam mimpi Nebukadnezar, kerajaan itu tidak terlalu kuat, tapi ditaklukkan. Media Persia juga ditaklukkan oleh Yunani. Yunani yang pada saat itu berkuasa juga ditaklukkan oleh Romawi. Nah Romawi di zaman itulah Yesus datang. Saudara, kita melihat perbandingannya dengan Daniel pasal yang kedua. Di dalam Daniel pasal yang kedua, nubuatan Mesias itu di mana saudara? Karena tadi saya katakan bahwa ini mempunyai mimpi atau arti yang sama. Nubuatan Mesianis itu ada di dalam ayat yang ke-34. Bahwa ketika sementara Raja Nebukadnezar lihat patung yang besar itu, ada sebuah batu yang tanpa perbuatan tangan manusia menimpa patung itu tepat pada kaki yang besi. Dan tanah liat itu sehingga remuk. Besi kaki itu kerajaan apa saudara? Romawi. Dan kita melihat bagaimana kerajaan Romawi, di masa kerajaan Romawi itu Yesus datang. Dan saudara, kalau kita lihat dalam penglihatan Daniel sama. Setelah keluar binatang yang keempat, muncullah seorang seperti anak manusia yang mengalahkan binatang itu, kerajaan Romawi.
Dikatakan bahwa batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-44 dan 45 ini arti dari mimpi Nebukadnezar. Bahwa pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jelas sekali. Arti yang sama dengan Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 ini. Nah saudara, mari kita lihat keunikan dari mimpi Nebukadnezar dengan mimpinya Daniel. Wow, saudara, indah sekali firman Tuhan ini. Saudara, dalam mimpi Nebukadnezar itu melihat batu. Batu yang tanpa perbuatan tangan manusia. Saudara perhatikan, kalau saudara baca ayat firman Tuhan dan itu diulang 2 kali, itu artinya penting saudara. Ya, tanpa perbuatan tangan manusia itu 2 kali diulang. Artinya bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan batu itu menghantam tepat kaki patung besar itu. Dan katakan akhirnya patung itu hancur, ditiup angin, habis, lenyap. Nah saudara, jadi Nebukadnezar melihat hanyalah batu biasa yang terlepas dari gunung. Tetapi batu biasa itulah yang menghancurkan patung raksasa itu. Nah saudara, dan kemudian dikatakan bahwa batu itu bertambah besar, menjadi gunung. Ya, batu dari gunung setelah hancurkan, batu itu jadi gunung. Saudara ingat dengan satu perumpamaan yang Yesus pernah katakan, bahwa kerajaan Allah itu seperti apa? Biji sesawi. Biji sesawi dikatakan biji yang terkecil pada saat itu. Lalu ketika biji itu ditaburkan, dia masuk ke tanah, artinya mati, biji itu akan tumbuh. Dan kemudian waktu dia tumbuh, dia akan menjadi besar, lebih besar dari segala sayuran pada saat itu. Bahkan ada cabang-cabangnya, kemudian burung-burung bisa hinggap di sana. Saudara, ini menggambarkan apa? Bahwa kerajaan Allah ketika Yesus datang itu, dia tidak dianggap. Bahkan dia dibunuh, dimatikan. Tapi saudara lihat dampaknya sampai sekarang. Ada begitu banyak orang yang mendengar tentang kabar baik. Dan orang mengenal keselamatan melalui kehadiran Yesus. Itulah nubuatnya. Nah saudara, dalam Daniel, kalau tadi Nebukadnezar melihatnya hanya batu. Yang Daniel lihat itu apa saudara? Anak manusia. Beda ya saudara, padahal mimpinya sama. Yang dilihat Daniel bukan batu biasa, tetapi seorang seperti anak manusia yang dapat menghampiri yang lanjut usianya. Nah saudara, yang lanjut usianya ini siapa? Bapa. Jadi ini saudara jelas-jelas bahwa Alkitab itu sudah bicara tentang Allah Tritunggal. Bapa dengan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Anak manusia ini bisa datang kepada Bapa dan dia yang diterima oleh Bapa. Dan anak manusia inilah yang menghancurkan dan membunuh binatang buas itu. Dan dia mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, dan dia disembah oleh segala suku bangsa. Kerajaannya tidak akan dimusnahkan dan tidak akan bisa musnah, kekal selama-lamanya. Inilah nubuatan Mesias di dalam Daniel. Nah saudara, nubuat ini telah digenapi. 500 sampai 550 tahun setelah Daniel, anak manusia itu datang di zaman kerajaan Romawi. Nah saudara, menarik sekali gelar anak manusia ini. Saudara pernah mungkin kalau dengar podcast-podcast ya dari kaum RT 13 begitu ya. Wah lihat nih, Alkitab bilang nih, Yesus sendiri bilang dirinya adalah anak manusia. Mana itu? Berarti Yesus itu adalah manusia biasa. Nah saudara, pernyataan ini adalah pernyataan mereka yang tidak mengerti konteks anak manusia itu. Makanya asal ngomong saja. Nah saudara, saya mau dorong saudara, jangan gampang digoyahkan oleh golongan-golongan tertentu yang dengan mudah mengutip Alkitab tanpa mengerti maknanya, lalu pakai itu untuk serang iman Kristen, dan saudara lebih mudah goyah dengan serangan itu. Jangan saudara. Nah saudara, waktu bicara tentang anak manusia, pikiran orang-orang Yahudi jelas mengarah kepada Daniel pasal 7. Jadi pikiran orang-orang Yahudi waktu dengar anak manusia, dan saudara tahu bahwa Yesus ini lebih sering memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia. Yesus hampir tidak pernah mengatakan dirinya Mesias. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Makanya waktu Yesus memperkenalkan diri sebagai anak manusia, kebakaran jenggot itu orang-orang Yahudi. Apa? Kau mengaku Allah? Jadi saudara bayangkan ya,
pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu waktu dengar kata anak manusia, itu berarti Yesus sudah mengklaim diri sebagai Allah. Makanya anak manusia itu kalau secara ringkas kita mengatakan bahwa Allah yang menjadi manusia. Dialah Allah Putra yang adalah sang anak manusia yang menjadi manusia. Jadi saudara jangan terkecoh dengan jebakan-jebakan orang yang tidak percaya, yang menggoyahkan iman saudara. Nah saudara, anak manusia itu datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan kerajaan dunia, tetapi dia datang untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dulunya ada di tengah-tengah dunia, yang dulunya bersatu dengan dunia. Kapan saudara? Kapan? Pada saat manusia belum jatuh ke dalam dosa. Pada saat penciptaan, kerajaan Allah itu bersatu dengan dunia. Bagaimana Tuhan Allah Tritunggal menyatakan kasih-Nya yang besar dan manusia bisa berhubungan dengan begitu indah dengan Allah. Tetapi kerajaan Allah ini akhirnya harus meninggalkan dunia ini karena dosa. Manusia lebih memilih tipuan iblis yang dalam wujud ular. Ular itu binatang apa saudara? Binatang buas. Lebih pilih binatang buas dibandingkan Allah. Sehingga akhirnya manusia yang memilih binatang buas itu berdosa dan hidupnya seperti binatang buas. Wah saudara, gambaran Alkitab tentang binatang buas ini adalah gambaran tentang kejahatan yang melawan Allah, memberontak melawan Allah. Nah saudara, kita lihatlah hidup kita. Pikiran yang kotor, hati yang penuh dengan kelicikan, kesombongan, membunuh, mau membalas. Itu adalah semua perilaku binatang buas. Dan itulah keadaan manusia yang berdosa. Nah saudara, kita di dalam dosa, kita tidak menyadari itu. Kita anggap itu kebanggaan saudara. Kita bangga kalau bisa balas orang. Kita bangga kalau kita bisa menjatuhkan orang. Kita bangga dengan segala pikiran dan kelicikan kita. Kenapa? Karena kita di dalam dosa. Nah saudara, makanya kita melihat ada perbedaan yang sangat-sangat jelas sekali antara apa yang dilihat Nebukadnezar dengan Daniel. Tadi Nebukadnezar lihat batu, Daniel lihat anak manusia. Nah, tapi saudara yang kedua, Nebukadnezar lihat patung. Tapi yang dilihat Daniel binatang buas. Apa artinya ini saudara? Artinya adalah di luar Tuhan, manusia melihat dosa dan segala hawa nafsu dunia itu seperti patung raksasa yang megah, yang agung, yang indah, bagus sekali. Tetapi di mata Tuhan, itu semua tidak lebih dari binatang buas. Yang jahat, yang mendatangkan malapetaka, yang mendatangkan kematian. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kasih dan kedaulatan Allah, di dalam kasih dan keadilan Allah yang maha besar, kita bersyukur Allah tidak membiarkan binatang buas itu menguasai dunia. Allah tidak membiarkan kejahatan itu menguasai kita. Allah tidak membiarkan kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi Allah Bapa mengutus Allah Anak, Sang Anak manusia itu datang ke dalam dunia. Yang Daniel lihat itu seperti anak manusia. Kenapa seperti saudara? Karena pada saat itu Yesus belum datang. Tapi waktu Yesus datang, di sanalah dia memperkenalkan diri sebagai anak manusia. Anak manusia itu datang ke dalam dunia, menaklukkan kerajaan dunia, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Dan anak manusia itulah yang menjadi pemimpin kerajaan Allah, pemimpin dan kepala bagi umatnya. Nah saudara, bagaimana cara anak manusia itu mengalahkan binatang itu? Atau mengalahkan kuasa kegelapan itu? Anak manusia itu mengalahkannya bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan tangan besi. Tapi anak manusia itu datang mendirikan kerajaan Allah dengan mengambil rupa seorang hamba. Anak manusia itu mengalahkan binatang itu dengan menyerahkan dirinya, dengan menaklukkan dirinya terhadap kematian melalui salib. Oh saudara, inilah keindahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Yesus diadili, ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh satu imam besar.
Imam besar itu tanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah? Ini jawab Yesus. Yesus tidak mengatakan ya atau tidak, tapi dijawabkan dengan ini. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah saudara, pada zaman dulu itu belum ada footnote. Saudara tahu footnote ya? Catatan kaki. Kalau Bapak Ibu suka baca buku, atau saudara yang sudah pengalaman kuliah ya, buat paper, ada satu angka kecil, kemudian ada footnote. Oh, itu artinya kalimat itu merujuk ke buku ini. Nah, kurang lebih gitu. Nah, saudara, tapi pada zaman dulu tidak ada footnote. Jadi apa yang dilakukan adalah penulis-penulis zaman dulu ketika mau merujuk atau menunjuk kepada satu teks, dia ulang kalimat itu. Dia ulang frase itu. Nah, saudara perhatikan warna yang sama. Dikatakan Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yesus menunjuk kepada Daniel yang mengatakan, datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya. Anak Manusia itu datang di atas awan-awan. Itu sama dengan apa? Tampak dengan awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Saudara, waktu kita baca ayat ini, mungkin pikiran kita itu langsung, oh Yesus datang itu sebagai raja nanti di kedatangan yang kedua. Ya. Dia datang dengan awan-awan di langit. Saudara, tidak hanya itu sebenarnya. Bisa, yes bisa. Tetapi tidak hanya itu. Kenapa? Karena bagian ini Yesus mau menunjukkan bukan hanya tentang kedatangan yang pertama. Tetapi satu karyanya yang besar, yaitu bagaimana dia mengalahkan kuasa kegelapan melalui kematian. Makanya kata saudara, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia. Kalau bilang sekarang kita tidak lihat-lihat. Artinya apa? Bahwa Yesus datang dengan awan-awan di langit atau gambaran tentang Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa adalah gambaran tentang bagaimana kerajaan Allah sudah ditegakkan. Kapan mulainya? Mulai sekarang itu salib. Salib. Saudara, salib memang alat yang sangat menyiksa. Alat yang sangat mengerikan, makanya gambaran binatang yang keempat itu kerajaan Romawi yang dikenal sebagai kerajaan yang paling pintar bikin siksa orang, itu gambarannya. Salib itu gambarannya sangat menyiksa, tetapi Yesus melihat salib itu sebagai tahtanya. Dan melalui tahta itulah atau salib itulah Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan kuasa jahat dan mulai saat itu kerajaan Allah hadir kembali di dalam dunia ini. Melalui kematian, melalui kebangkitan Yesus. Dan kita sekarang yang teruskan saudara kerajaan itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saya mau mengajak kita kepada aplikasinya. Ya, saudara kita analisa, kita bolak-balik bagian ini. Sekarang kita tanya, so what apa? Untuk apa gitu loh, saya tahu ini untuk apa. Nah saudara yang pertama, saya kasih dua saja saudara ya. Yang pertama adalah, ini mengingatkan bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Manusia itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara, Daniel berdoa dan berharap pembebasan dan pemulihan bagi Israel. Dia berharap secara politik, secara bangsa, secara fisik ini bangsanya dipulihkan. Kalau bisa seperti dulu, masa-masa kejayaan kerajaan-kerajaan dulu, apalagi Salomo itu, aduh indah sekali, Tuhan pulihkan bangsaku. Tetapi saudara perhatikan, yang Tuhan berikan jauh lebih indah, jauh lebih agung, jauh lebih mulia, yaitu apa? Pemulihan dan pembebasan dosa umat manusia. Saudara, kita tuh lebih sering berharap yang sementara, benar nggak saudara? Nggak salah sih sebenarnya, nggak salah. Kita berharap kita disembuhkan, kita berharap ekonomi kita lebih baik, kita berharap masa depan lebih baik. Nggak salah saudara, tidak salah, tapi itu sementara. Kita sembuh dari sakit, nanti kita bisa sakit lagi. Ekonomi baik, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bisa lagi goncang, sementara. Tetapi hal yang luar biasa saudara, Tuhan selalu beri yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Yaitu apa? Saudara dan saya mengalami keselamatan. Dan hidup kita semakin hari semakin diubah. Serupa dengan Kristus. Saudara jemaat dikasih Tuhan, orang-orang Kristen, bahkan saudara yang sudah lama jadi Kristen, lihatlah ini sebagai hal yang paling berharga. Bagaimana Tuhan memproses hidup kita hari demi hari, setiap hari. Melalui berbagai peristiwa, berbagai pergumulan, berbagai penderitaan. Tuhan
menolong kita. Nah saudara, iman Daniel dan orang-orang pada zaman perjanjian lama tidak sia-sia. Mereka berharap kepada Mesias yang akan datang. Mesias yang belum lahir. Nah saudara, ini menjawab pertanyaan. Kita mungkin sering bertanya, bagaimana orang-orang PL itu bisa diselamatkan? Karena mereka belum lihat Yesus. Belum ada Yesus. Bagaimana mereka diselamatkan? Nah saudara, jawabannya sama kok. Saudara dan saya diselamatkan melalui Yesus. Orang-orang zaman perjanjian lama juga diselamatkan melalui Yesus. Apa bedanya saudara? Arahnya aja yang beda. Orang-orang zaman perjanjian lama melihat ke depan. Mereka berpengharapan kepada Mesias yang belum lahir, belum datang. Kita zaman sekarang, kita lihatnya kemana saudara? Ke belakang. Mesias sudah lahir, Mesias sudah datang. Pribadinya sama. Dan pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara, dalam segala keadaan yang saudara alami saat ini, pergumulan-pergumulan kita, masalah sakit, masalah penyakit, masalah dalam keluarga, ketidakpastian masa depan, itu seringkali menggoyahkan iman saudara dan saya. Tetapi pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin saudara. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Daniel memiliki pengharapan akan Mesias yang akan lahir. Kita memiliki pengharapan Mesias yang sudah lahir dan Mesias yang akan datang kedua kalinya. Wow, saudara, ini pengharapan yang sangat double, sangat luar biasa, sangat indah. Saya rindu saudara tetap diteguhkan dalam iman dan pengharapan saudara. Ini tantangan bagi Bapak Ibu saudara yang belum percaya. Saudara yang mungkin masih menggumulkan, masih bertanya-tanya, ragu-ragu. Saudara, Injil pada hari ini ditawarkan kepada saudara. Jangan engkau ragu akan janjinya. Jangan engkau ragu akan kasihnya. Saudara, yang kedua, setiap orang percaya menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan tidak menyelamatkan engkau dan saya tanpa tujuan? Tidak. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka Tuhan mempunyai tujuan yang mulia melalui keselamatan kita. Yaitu apa? Kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, itulah sebabnya umat tebusan itu tidak bisa lagi hidup dengan pikiran, motivasi, dan perilaku untuk sementara saja. Tidak bisa saudara. Kita harus melihat kepada visi sorgawi, visi kerajaan Allah sebagai tujuan hidup. Saudara, kalau kita hanya berpikir untuk sementara, ya saya makan, kumpul uang banyak-banyak, mau beli ini itu, saya pakai waktuku semauku. Nah saudara tahu bahwa semakin banyak orang yang terlibat di dalam kecanduan gadget, sosmed, game, bukan hanya anak-anak muda, orang tua juga, semuanya sama, menghabiskan waktu berjam-jam, scroll terus. Kau dan saya tidak sadar saudara, kita membuang semua itu waktu yang Tuhan kasih untuk hal-hal yang sia-sia. Jemaat, kalau kita tahu kita punya panggilan sebagai anak Allah yang membawa misi kerajaan sorga, saudara akan tahu bagaimana menggunakan waktu. Anak-anak muda, apalagi Anda saudara, saya tidak tahu berapa jam kau menghabiskan main game online, scroll kau punya sosmed, nonton YouTube, apapun drakor sampai subuh-subuh. Saudara, coba pikir, Tuhan menyelamatkan kita hanya untuk begitu? Sia-sia sekali hidup kita. Saudara, ketika kita tahu bahwa kita mempunyai panggilan kerajaan Allah, maka seharusnya fokus hidup kita itu berubah. Dulu saya kerja hanya untuk cari uang. Dulu saya kerja hanya untuk mau kaya raya, supaya kehidupan keluarga saya lebih baik. Tapi sekarang dengan visi kerajaan Allah saya mengerti, saya bekerja supaya ada melalui uang saya bisa melayani Tuhan. Saya bekerja supaya melalui usaha yang saya jalankan, saya bisa menghidupi orang lain. Saudara, inilah visi kerajaan Allah. Anak-anak muda, saudara mungkin seringkali merasa malas belajar, bukan? Aduh banyaknya tugas, aduh banyaknya PR. Wah, kita mengeluh dan mengeluh. Saudara, sekarang dengan visi kerajaan sorgawi, saudara tahu bahwa saudara belajar bukan hanya untuk mengejar prestasi, bukan hanya untuk mau mengikuti keinginan orang tua, tapi saudara tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana melalui ilmu yang kau dapatkan. Pakai itu untuk menjadi berkat. Saudara,
visi kerajaan surgawi, tertuju kepada apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Sensitivitas kita terhadap dosa itu semakin terlatih, terasah. Dulu kita nyaman-nyaman saja bicara kotor, nyaman-nyaman saja bicarain orang, nyaman-nyaman saja melakukan dosa. Tetapi kalau saudara punya visi kerajaan Allah, sensitivitas saudara akan semakin terasah. Saudara tidak akan nyaman dengan segala bentuk dosa lagi di sekitar kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pertama dari Katekismus Westminster, apa tujuan hidup manusia? Saudara mungkin pernah tanya itu. Jawabannya adalah, tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Itu tujuan hidup kita. Nah, setelah saudara dan saya percaya, anak-anak yang hari ini baptis, ini bukan tanda kelulusan saudara ya. Ini tanda baru mulai perjalanan. Dan saudara bawa misi dan visi kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama.